Hai, nama saya Sifra. Saya Puah. Kami adalah bidan yang menolong ibu-ibu melahirkan di Mesir. Suatu hari, kami dipanggil Raja Mesir. Katanya, kalau ada perempuan Israel melahirkan dan bayinya laki-laki, kamu harus membunuhnya. Jika bayi perempuan, biarkan tetap hidup. Kami ketakutan dan tentu saja tidak mau melakukan perintah raja. Benar kan, Puah? Iya, kami takut pada Allah dan tidak melakukan seperti yang diperintahkan. Ternyata kita dipanggil kembali ya, Sifra. Betul, dia bertanya kembali kepada kami, kenapa tidak taat pada perintahnya dan membiarkan bayi-bayi itu tetap hidup. Lalu kami jawab, perempuan Ibrani itu sangat kuat. Sebelum kami tiba di rumahnya, mereka sudah melahirkan. Tuhan menolong dan menyertai kami di dalam menjawab pertanyaan Firaun yang kejam itu. Dan Firaun percaya dengan jawaban kami. Luar biasa. Adik-adik, mau tahu nggak kenapa ya Firaun itu takut dan melakukan semua yang jahat itu? Ayo kita ceritakan, Puah. Ratusan tahun telah berlalu. Raja-raja Mesir yang berganti tidak lagi mengenal keluarga Yusuf yang telah berjasa besar bagi bangsa Mesir. Firaun yang baru sangat kejam. Dia membuat bangsa Israel bekerja semakin berat dan semakin lama seperti budaknya. Ketika raja tidak berhasil menyuruh kami membunuh bayi laki-laki bangsa Israel, dan bangsa Israel semakin bertambah dan bertambah banyak, lalu raja berpikir, ini tidak boleh terjadi. Ini harus diselesaikan. Mereka nanti bisa memberontak dan menyerang Mesir, bekerja sama dengan bangsa yang lain. Aku harus memastikan anak-anak laki-laki bangsa Israel tidak bertumbuh dan bertambah banyak. Ternyata raja memerintahkan kepada para pengikutnya untuk memeriksa setiap rumah bangsa Israel, dan ditemukan setiap bayi laki-laki Israel yang baru lahir, maka harus dibuang ke dalam sungai Nil. Suatu hari, seorang perempuan Israel melahirkan bayi lelaki yang sangat tampan. Dia memutuskan untuk menyembunyikan bayinya itu agar bayinya tidak diambil oleh pengikut Firaun dan dilempar ke dalam sungai Nil. Setelah 3 bulan berlalu, bayi ini semakin besar, sudah tidak dapat disembunyikan lagi. Lalu perempuan itu mengambil keranjang dan mempersiapkan semuanya. Dia lalu meletakkan bayi laki-laki itu di dalam keranjang dan membawanya ke tepi sungai. Lalu menaruh keranjang yang berisi bayi itu ke dalam sungai dan mendorongnya mengikuti aliran sungai itu. Dia menangis dan berdoa kepada Tuhannya agar bayi itu di dalam penyertaan Tuhan dan dapat selamat. Kakak bayi lelaki itu yang bernama Miriam mengikuti kemana keranjang itu dibawa air. Dia ingin memperhatikan
dan menolong adik bayinya. Pada saat keranjang itu melewati rombongan putri raja yang mau mandi di sungai, dia lalu meminta seorang hamba perempuan untuk mengambil keranjang itu. Ketika melihat bayi kecil yang sangat tampan itu, tergeraklah hati putri raja. Dia mengangkatnya, dan ketika bayi itu menangis, berbelas kasihanlah putri raja, dan dia mengangkat bayi itu menjadi anak angkatnya dan menamai bayi itu Musa, yang berarti telah ditarik dari air. Demikianlah firman Tuhan hari ini.